Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Telah berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Diniyah. Beliau radhiyallahu anhu menyambung perkataannya, serta rasa pengharapannya tidak dapat membimbingnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti perasaan takut dan pengharapan ini hanyalah lintasan hati belaka yang tidak ada artinya, karena kedua perasaan ini tidak dapat menghasilkan tujuan utamanya. Dari rasa mengharap kepada Allah ini jikalau ada, dia bisa sampai ke tujuannya. Apa itu sampai ke tujuannya? Dia akan mendekati Allah. Kalau orang berharap sama Allah ini, dia pasti nyambung sama Allah, tidak pernah berputus asa. Tidak ada putus asa, tidak pernah dia merasa ada putus dalam pertolongan Allah. Karena Allah ini mempunyai sifat apa? Qayyum. Apa arti qayyum? Yang terus menerus mengurus hambanya. Kalau orang ngurus anak itu, ngurus bayi itu tidak pernah stop ngurus bayi si ibu. Si ibu tidak pernah stop ngurus bayi. Pagi, siang, malam dilihatnya terus ini anaknya, digendongnya, disusuinya, Nah begitulah Allah. Kalau kita tahu dekatnya Allah sama kita, kita mungkin menangis terus. Nah, seperti seorang ibu itu gendong anaknya terus. Nah Allah memiliki nama Qayyum. Qayyum ini yang terus menerus mengurus hamba. Jadi seorang hamba yang sudah mengerti dengan sifatnya. Kita tahu nih, anak kita punya sifat begini. Anak aku nih, satu nih, kalau kita begini pasti dia begini. Kita tahu benar sifatnya. Nah ini sifat yang punya dunia ini, yang sekarang lagi melihat hati kita, yang sekarang dengan proses zaman yang lama sudah kita lewati, dikumpulkan, didengarkan sekarang. Sifatku begini, wahai hambaku. Allah ini lagi ngasih tahu kita. Itulah orang yang lagi di majlis ta'lim ini, kata Habib Abdul Haddad, kalau orang sudah diizinkan duduk di majlis, berguru, Allah lagi melihara dia, lagi mengenalkan diri. Untuk supaya kita ketemu nanti di akhirat. Bukan tempat ini, tempat dunia ini, ya Allah. Banyak orang beriman sama Allah dari kecil, tapi tidak pernah pengen ketemu sama Allah. Kita pengen ketemu sama anak kita, pengen. Allah ini bukan main, rindu puluhan tahun sudah mengharapkan hati kita ini rindu sama dia. Bagaimana kalau kita beriman lama, tidak pernah minta sama Allah, ya Allah, temukan aku dengan Engkau. Bukan artinya mati. Ulama tidak mau nunggu masuk surga baru ketemu. Di dunia mereka sudah ketemu sama Allah. Ketemunya bagaimana? Abstrak, tidak bisa digambarkan, hatinya dekat sama Allah. Malam-malam itu Allah. Dan bilangin semuanya. Ada waktunya, kita ngurus dunia nih. Ya. Kalau orang yang mau masuk surga di dunia sebelum akhirat, lama benar nunggu akhirat. Ya. Lama benar, di dunia ini kita sudah bisa masuk surga. Ada yang kita dapatkan para wali Allah, kayak Syekh Wadi Jilani. Tidur itu cuma hilang begitu saja. Tak pernah tidur itu diniatkan. Hilang.
Misalnya, rindu sama Allah, senang. Mendapatkan mustika kehidupan, asli kehidupan. Kita nikmati segala-galanya, tapi ada waktu, gak usah terlalu berat-berat lah. Nah, Islam tak begitu. Terima tamu, ngurus anak, ngurus rezeki. Tapi ada waktu kita duduk sama Allah. Tapi nikmat itu. Yang senang kita juga. Ambil 1 jam, 2 jam. Duduk baca Al-Quran. Kalau saya Ja'far Shadiq bilang, kalau saya duduk sama Al-Quran seperti duduk sama Allah. Mendengar kisahnya Allah. Ambil bacaan. Kurang bisa kami baca Al-Quran begitu. Sudah zikir tadi. Allah. Kita diajari berzikir, berselawat. Zikir alai terus itu bagus banget. Kalau bisa 1200 kali, 120 kali setiap malam ya. Yang sudah kita baca kemarin 12.000 kali, 12.000 kali. Mudah-mudahan tidak tinggal setiap waktu sholat 12 kali. La ilaha illallah, Allah 12 kali, Hu 12 kali. Habisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Mudah-mudahan tidak tinggal. Itu mengikat hati kita, hubungan kita sama Allah. Nah, hadirin kembali. Jadi udah sifatnya Allah itu ngurusin hambanya. Kalau orang sudah punya sangka, punya harapan sama Allah, dia tahu Allah ini Tuhan dia. Seperti seorang anak, dia tahu walaupun dia nakal, dia tahu bapaknya ini bapaknya. Mau bagaimanapun dia tahu bapaknya gak bakal ninggalin dia. Nah, kalau sudah ada rasa pengharapan ini, rasa harap ini harus didampingi, tak boleh sendirian dia. Harus punya rasa takut kita sama Allah. Dan takut kita sama Allah bukan menjadikan kita risau, malah menjadikan kita tenang dan diberikan keamanan oleh Allah. Mau tahu ada tandanya 2 sifat ini, dan tidak boleh kita tidak punya 2 sifat ini. Harus ada tandanya. Kalau enggak, kita cari ini barang. Bagaimana kita pakai, karena ini perhiasannya orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau dia menghadap Allah, kita harus pakai perhiasan ini. Apa? Rasa takut dan berharap sama Allah. Harus didampingi. Kita dekati Allah. Dengan apa? Dengan rasa takut dan ada berharap. Nah, kau sudah punya rasa takut namanya. Kau sudah punya rasa harap. Kenapa? Kau sudah mendekati Allah sekarang. Kecuali kita tidak mau dekat sama Allah. Kecuali kita ada maksiat, masih tidak mau bertaubat dengan maksiat tersebut. Ini tandanya rasa takut belum ada dan belum juga berharap sama Allah. Karena orang kalau sudah berharap sama Allah, dia akan menjauhi maksiat, bertaubat dia. Dan dia akan mendekati Allah. Hidup yang sudah berjalan di jalan ini hidupnya hambanya Allah, bukan hamba nafsu kita. Ini orang hidup memang mau nyembah Allah. Kita ini hidup untuk apa lagi? Kalau bukan untuk mendekati Allah. Apa hidup? Mau kemana kita hidup? Perjalanan akhirat ini ada perjalanan yang akan kita jalani, tidak akan bisa kita hindari. Hebatlah kita bagaimana tak bisa kita menghindari akhirat. Kalau dunia ini hitungannya begitu saja dunia, kalkulatornya itu saja. Tapi ini panjang, satu harinya 50.000 tahun di dunia. Kita harus punya jalan. Nah, inilah jalannya. Bukan jalan tol-tol kayak orangnya, ada jalan. Inilah kendaraan kita, rasa takut dan berharap sama Allah. Ada orang disebutkan di dalam hadis. Jadi ada 2 orang dipanggil sama Allah. Nah, orangnya dipanggil, bilang, hei, wahai hamba-Ku, kata Allah. Sesungguhnya, apakah kau tidak ingat waktu kau di dunia kau bermaksiat ini, bermaksiat itu? Ya aku. Iya ya Allah, aku. Kalau begitu sekarang, kenapa kau lakukan itu? Karena aku mengikuti nafsu ya Allah. Sudah kalau begitu sekarang kau pergi ke neraka, langsung loncat ke neraka. Langsung loncat masuk neraka.
Dia bilang, kenapa wahai hamba? Kau langsung meloncat masuk neraka. Dia bilang, dulu waktu aku di dunia kau perintahkan aku perintah, aku tidak pernah mendengarkannya. Karena aku selalu membantah. Itulah pas kau perintahkan, walaupun masuk neraka aku langsung loncat. Dengan itu kau bergerak masuk neraka. Iya, karena aku taat denganmu. Kalau begitu, wahai malaikat, pindah ke surga. Ya, ampunan Allah. Nah, Allah memang tidak mau mengadab hambanya. Dicari cara jalan untuk bisa dapat pengampunan. Ada seorang hamba diperintahkan masuk neraka juga. Ketika diperintahkan masuk ke neraka, dia menoleh-noleh ke belakang. Ditanyakan, Jibril tanyakan, kenapa dia menoleh ke belakang terus? Allah nanya engkau, kenapa waktu diperintah masuk neraka menoleh ke belakang terus? Nah, aku tidak percaya bahwa aku melempar aku ini hambanya, wahai Jibril. Terus aku dilemparkan ke neraka juga. Sampaikanlah hamba ini. Dia masih berharap ampunanmu ya Rabb. Ada harapan tadi. Berharap dia. Dia tidak yakin bahwa engkau mau melemparkan dia, tidak percaya dia. Karena engkau Tuhannya katanya. Allah bilang, di dalam keadaan yang menakutkan ini masih dia bisa bersangka baik kepadaku. Allah bilang, udhulul jannah birahmati, masukkan surga dengan rahmatku. Allah bilang. Tidak ada lagi kisah berapa rakaat kita sholat, berapa rakaat kita bangun. Tidak ada kisah. Kisahnya rahmat Allah. Kisahnya sudah syafaat Nabi Muhammad. Sudah ada. Jadi itulah di dunia ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jangan punya hati kejam. Milihlah hati yang penuh rahmat atau Allah akan menyayangi kita. Dan kita hidup di dunia ini yang sementara ini banyak-banyak berharap sama Allah. Kalau sudah kita tidak berharap sama Allah, siapa harapan hidup kita? Ada hajat-hajat kita yang di dunia maupun di akhirat, siapa lagi kalau bukan Allah yang memberinya? Tidak bisa, tidak ada sudah. Tutup semua, rezeki, bala, maut, jodoh, ini memang Allah harus ngasihnya. Jadi harus minta benar-benar sama Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika dia berjalan melihat ada orang umatnya, dia bilang, ya Musa, ajarkan aku nama Allah supaya aku mau minta dengannya hajat. Musa bilang, ya mintalah. Tak lama Musa ketemu lagi di dunia. Musa, kau bilang kalau kau minta sama Allah akan kabul. Aku sudah minta sama Allah. Setahun ini udah minta, tapi hajat itu belum kabul, wahai Musa. Masih berdoa Musa. Musa ini bisa ngomong sama Allah, ya Allah, wahai sang pencipta dunia dan jagat raya. Ini hambamu, ini ku ajarkan dia untuk berdoa, tapi tidak kabul hajatnya sampai sekarang. Wahai Musa, sesungguhnya ketika dia berdoa hatinya sama kambingnya, bukan sama aku. Kalau hatinya sama aku, fastajabtu lahu, maka aku akan kabulkan. Tapi hatinya sama kambing terus. Nah, jadi orang yang memang benar-benar doa minta sama Allah benar-benar. Jangan nanggung kalau mau megang. Buat megang pegangan hidup ini Allah sama Nabi Muhammad. Pegang benar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan nanggung, pegang benar. Nabi Muhammad itu bagaimana? Dia tidak bergerak kecuali doa Allah. Masuk kamar mandi berdoa, masuk ini berdoa minta terus sama Allah. Nggak pernah lepas sama Allah, nggak mau lepas sama Allah. Karena tahu dunia dan jagat raya ini debu pun tidak bisa bergerak, tidak bisa masuk ke dunia ini kecuali Allah yang mengizinkan. Semua sudah dipenuhi, nggak ada bayangan sudah. Jangan pernah ada bayangan ini. Nah, ini semua Allah punya, diatur sama Allah. Ada sesuatu yang muncul di dunia ini, ujian semuanya. Diuji semuanya manusia hidup ini. Yang lulus selamat, yang lulus selamat. Dan Allah berikan nikmat di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang mau mengetahui dirinya sudah punya perhiasan ini atau tidak, dan harus punya, tidak boleh, hamba harus punya ini. Namanya itu baru hambanya Allah. Karena kalau tidak punya ini tidak bisa dia. Tidak bisa dia meninggalkan maksiat dan tak bisa dekat sama Allah. Orang yang mau dekat sama Allah ini mesti punya pakaian dia. Pakaiannya apa? Harus takut sama Allah. Orang raja-raja dunia aja tak mau dia ada orang yang dekat sama dia, tak ngerti sama dia. Raja-raja dunia nih.
Nggak mau dia ada orang yang dekat sama dia yang nggak bisa memahami dia. Nggak boleh dekat. Yang nggak takut nggak boleh. Yang nggak punya kesetiaan nggak boleh. Begitu juga yang dekat sama Allah harus takut sama Allah. Dan takut sama Allah ini beda sama takut sama manusia. Ini malah tambah dekat, tambah disayang, tambah nikmat, tambah aman. Tambah kita dekat sama Allah, tambah ngerasa aman diri kita. Jadi orang yang takut sama Allah, orang yang mengajar, orang yang meninggalkan, bertaubat, meninggalkan maksiat. Kalau ada yang Allah tak senang dia, minimal sudah ada niat dulu, minimal itu. Dan dia mengajar Allah. La ilaha illallah Muhammad. Sebaiknya seorang mukmin yang lurus dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tetap berada di antara dua sifat. Orang yang memang sudah jalannya lurus. Mau lagi jalan hidup kita sudah tahu. Aku hidup jalan hidup saya ini tidak ada lagi. Jalan hidup saya ini wahai hadirin kita pastikan bareng-bareng tidak ada lagi kecuali menuju Allah itu. Berapa tahun kita bisa hidup? Tidak ada lagi. Apa yang mau harus kita tempuh? Ini jalannya para aulia, jalannya pembesar, jalannya raja-rajanya yang benar-benar raja. Nah, yang benar-benar raja ini nahnul muluk hakikatan, kata Syekh Bakar bin Salim. Raja sebenarnya adalah kami, kata wali-wali Allah, bukan orang-orang yang mengumpulkan harta dan kekuasaan. Raja yang sebenarnya adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah menuju ke jalan ini orang pilihan. Orang yang memang dikatakan apa? Orang dapat nikmat, dapat untung. Sudah dapat kenapa? Menemukan jalan dan dibuka hatinya untuk berjalan ke jalan ini. Ini orang yang untung benar. Ada artinya harta, uang apa ini habisan. Ini perjalanan ini untuk dunia aja, jalan-jalan hidup dunia. Ini jalan yang sebenarnya. Dunia ini kita jadikan sandal untuk bisa jalan sampai ke tujuan kita. Nah, orang-orang seperti dua sifat ini, yaitu pengharapan dan rasa takut, hingga keduanya menjadi seperti dua sayap burung atau dua neraca timbangan. Oh, seperti dua sayap burung yang terbang. Rasa takut dan berharap sama Allah. Nah, ini pakaian kita. Takut sama Allah dan juga terus berharap sama Allah. Mempunyai sangka baik karena tidak ada yang putus. Setiap detik Allah yang ngurus, ya. Seperti kita dengarkan tadi. Mau dari mana kita sangka jahat sama nasib kita ini? Karena setiap hari diurusnya dunia ini. Bukan ditinggalkannya, bukan manusia ini kan. Yang diurus diri, ini diurusnya benar. Karena tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang berat, diurusnya kita ini. Kita lagi diurus Allah. Itulah orang yang hadir majlis. Tambah lagi Allah dan bilang, senang benar Habib Abdullah Al-Haddad kalau orang sudah mau hadir majlis. Oh, si fulan ahli maksiat hadir majlis. Nah, senyum dia, senang. Kenapa? Sudah masuk dipelihara sama Allah. Nanti ada waktunya, ada saatnya semuanya. Berubah semuanya. Orang yang sudah hadir majlis, sudah insya Allah banyak perubahan. Ada waktunya semuanya. Beruntung sudah. Tapi jangan lupa diri. Alhamdulillah saya sudah hadir majlis. Seperti yang kemarin kita dengarkan. Bisa juga syaitan menipu diri kita. Dengan merasa hadir majlis cukup, dia buat apapun yang dia mau. Na'udzubillah. Jadi wahai hadirin, rasa takut ini dan rasa berharap yang sangat tinggi, tidak pernah putus asa, terus berjuang, terus bersemangat hidup ini. Harus kita semangat, bangkit, bangun terus. Seperti muda terus harus. Kenapa? Nggak ada matinya orang yang dekat sama Allah ini. Meninggalnya itu adalah pertama kali kehidupan dia dan kebahagiaan untuknya. Melebihi daripada hayalan-hayalan hidup manusia ini. Orang kan pikir, wah dapat peluang besar. Nah, peluang besar mereka adalah kebahagiaan besar mereka adalah ketika meninggal dunia.
zat yang mereka rindukan, mereka temui, yaitu Allah yang sudah menunggunya. A'dadtu li'ibadil mu'minin, aku sudah siapkan untuk hambaku yang beriman. Ala ainun ra'at, tidak pernah mereka lihat. Wala udunun sami'at, tidak pernah mereka dengar. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak terlintas di hati manusia manapun. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, tidak ada satupun yang tahu kenikmatan yang Allah rahasiakan di dalam kenikmatan surga ini. Jadi kenikmatan yang besar yang tidak terhayal ini dirahasiakan bersama Allah. Hari pertama masuk tidak terhayal kita, ya Allah indahnya. Besok hari kedua tidak terhayal di hari pertama. Walaupun malaikat yang pada detik ini bidadari yang ada di dalam surga itu sendiri tidak tahu besok ini surga kayak apa. Berubah lagi, tambah indah lagi. Karena yang merahasiakan Allah, tidak ada satupun yang bisa tahu kenikmatan yang Allah simpan untuk hamba-hambanya. Sudah memang Allah siapkan, dengan bangganya Allah menyiapkan nikmat tersebut. Jadi tidak ada harga lagi sudah dunia dan lain-lainnya. Kecil semuanya sudah. Sahabat dulu sampai nyawanya mau mereka korbankan untuk Nabi Muhammad. Semuanya tidak ada harga lagi hidup ini. Ketika Rasulullah membagikan kepada A'rabi, tidak mau A'rabi ini hatta ghanimah. Kenapa wahai A'rabi? Jadi apa yang kau inginkan? Ini harta ghanimah, orang yang perang pasti dapat. A'rabi ini baru masuk Islam, ikut perang dan mendapatkan titipan harta ghanimah. Dia bilang, ya Rasulullah, maliha ana hadza taba'u. Aku ikut engkau, ini bukan gara-gara harta ini ya Rasulullah. Kalimat taba'u. Kalau begitu kenapa kau ikut aku, kata Rasulullah? Taba'tuka ayyur masahmu hahuna fa'adkhulul jannah ya Rasulullah. Aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku pengen busur panah itu masuk ke leherku ya Rasulullah. Dan aku masuk surga ya Rasulullah, ketemu Allah. Mau ketemu sama Allah. Rasulullah, kalau kau sungguh-sungguh kau dapat ya Rasulullah. Subhanallah. Ada peperangan sekali lagi. Ini A'rabi ikut Rasulullah melihat habis perang selesai mencari, melihat siapa dari golongan muslimin yang meninggal dunia. Lihatin, coba itu lihat. Rasulullah bilang, apakah itu A'rabi yang mengharap ke lehernya ada busur panah? Iya ya Rasulullah, dibukakan. Iya ya Rasulullah, coba lihat lehernya. Ada ya Rasulullah. Benar, pas tempat dia menunjuk, disitulah tempat busur panah masuk. Dia bilang sungguh-sungguh, maka Allah pun bersungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. A'rabi ini Rasulullah yang angkat dan menguburkannya sendiri. Tangan Nabi Muhammad, mulia orang-orang begini. Inilah raja-raja. Inilah orang-orang yang mulia yang tidak tertipu oleh dunia ini. Kita hidup sebentar di dunia ini. Banyak kabar yang kita dengarkan di dunia ini, tapi itu kabar dunia. Kabar akhirat, kabar yang dirahasiakan Allah terus, kabar yang dicari-cari oleh pembesar-pembesar, raja-rajanya Allah yang tidak tertipu oleh dunia ini. Inilah yang menyibukkan dia malam-malam hari. Sedikit yang mengambil dan mau mendengar kabar-kabar ini. Mudah-mudahan kita dapatkan akhirat. Dunia akhirat nyambung senangnya insyaallah. Tambah senang, tambah senang, tambah senang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi sifat ini seperti dua sayap. Nabi SAW bersabda, "Law wuzina khauf al-mu'min wa raja'u la'tadala." Seandainya rasa cemas seorang mukmin, rasa takut dan pengharapannya ditimbang, niscaya keduanya seimbang. Harus seimbang. Itu orang yang sudah percaya sama Allah, dia takut, cemas sama Allah, tapi dia berharap terus sama Allah. Ini harus sama timbangannya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sedangkan bagi seorang mukmin yang menyampur adukkan amal perbuatannya dan ia khawatir dirinya akan meninggalkan ibadah,
dan terjerumus dalam perbuatan dosa, maka cara terbaik baginya adalah memperbanyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa takut mengendalikan diri dari keliarannya. Seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, sedangkan besar sekali pengharapannya, bisa jadi hal ini membinasakannya, karena setiap kali ia mengingatkan nafsu amarahnya akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan luas pengampunannya terhadap dosa-dosa, ia akan semakin kurang ajar kepada Allah, semakin jauh dari ketaatannya, dan semakin terjerumus dalam kemaksiatan hingga ia akan celaka tanpa ia sadari. Jadi kalau orang yang punya nafsu tinggi, ya, orang takut terjerumus, ya, orang takut terjerumus dengan dosa, maka rasa takutnya harus lebih ditinggikan daripada pengharap takutnya harus lebih banyak. Dan tadi Rasulullah bilang harus sama ini, harus paham, maksudnya harus seimbang. Seimbangnya bagaimana? Menimbang-nimbangnya kita yang punya diri tahu. Kalau nafsu kita tinggi, ini tinggi, harus banyak tanamkan rasa ditanam rasa takut ini. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba-Mu ini takut benar-benar kepada-Mu. Minta ini barang harus bikin seperti rezeki, lebih dari rezeki. Karena orang yang punya rasa takut punya dua tempat nanti. Surganya ada dua, apartemennya ada dua. Dibilang ada di Jannatul Adni sama Jannatul Naim. Surganya banyak, ya. Ada namanya An-Naim, surga Naim. Ada surga Adni. Nah, orang yang punya rasa takut dapat dua surga. Surga Adni sama surga Naim. Dua tempat. Kalau punya rumah di Jakarta, punya rumah di Surabaya misalnya. Wah, dua tempat. Satu tempatnya itu udah bukan main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nafsu ujian kita. Untuk kita dapatkan kebahagiaan yang kekal, yang abadi, dan keselamatan di dunia ini adalah dengan kita bisa menjaga nafsu kita jaga. Bagaimana supaya nafsunya kita ini tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Itu harus dijaga ini. Tidak bisa barang harus dijaga. Kita tahu, rumah aja kita kunci. Rumah, kenapa? Kita jaga. Kenapa dikunci? Nah, kok bisa jaga rumah? Kunci supaya tidak masuk anjing, supaya tidak masuk kotoran. Ini hati harus kita kunci juga. Nggak boleh ada yang masuk kecuali yang memang kita mau. Nafsu ini tidak boleh macam-macam. Maka dari itu, kuncinya dengan apa? Dengan rasa takut sama Allah. Kapan kita takut sama Allah ini? Setelah kita menjadi kepala rumah tangga, bisa nyari duit sendiri, tidak ada yang nasihati kita, tidak ada yang memberitahu kita. Banyak manusia sudah hidup gak takut lagi. Tidak ada yang dipandang lagi hidup. Bilang saya punya duit sudah. Saya punya kekuatan sudah. La ilaha illallah. Dunia dan jagat raya ini, Sang Pencipta dunia yang memberikan engkau rezeki, kau tidak takut. Ya Allah, ya Karim. Bagaimana hidup itu tanpa takut sama Allah? Makan rezeki dari Allah, minum dari Allah, tinggal di tempat Allah. Tidak ada satu tempat pun yang kita tinjak, kita duduk kecuali Allah melihat kita. Dengan keadaan ini kita bisa bermaksiat sama Allah. Dengan keadaan ini yang Allah melihat kita terus, masih kita bermaksiat, masih kita melakukan apa yang dilakukan. Na'udzubillah, kembalilah, bertaubatlah dengan Allah, takutlah dengan Allah. Jaga lidah kita, jaga mata kita yang bermaksiat, jaga telinga kita, jaga hati kita, semuanya bisa dilihat oleh Allah. Gemercik hati kita pun dilihat oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang itu harus menjaga dengan rasa takut. Dan orang-orang yang mengetahui bahwa nafsunya sangat tinggi, sangat besar, mengingat nafsunya tersebut, sehingga dengan dia melihat ampunan Allah yang besar itu, dia malah kurang ajar sama Allah. Dia malah kurang ajar. Maka orang-orang tersebut
harus ditanamkan rasa takut. Dan kedua, orang-orang yang melihat kebesaran rahmat Allah ini, terkadang mereka menjadi lupa, menggampangkan. Kalau ada apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun juga. Udahlah, ini Allah Maha Pengampun juga. Nah, orang-orang begini harus ditekankan rasa takutnya. Harus, karena di situ sudah diketahui bahwa rasa takutnya sudah kurang. Harus seimbang. Keseimbangan tadi kita bisa ketahui dengan kita bisa menjauhi maksiat dan bisa mendekati Allah. Tidak putus asa kita. Kapan kita menambah, kita merasa berharap. Kalau sudah merasa, ya Allah, mengampuni kita. Ya Allah, mungkin mengampunkan dosaku lagi. Aku ini sudah maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat terus. Mau 1000 kali kau bermaksiat, Allah ini maha. Kalau sudah maha, ini sudah maha pengampun. Di situ setan kadang-kadang masuknya. Udahlah, janganlah. Kamu ini bertobat terus, maksiat lagi juga. Di situ setan mau bikin kita putus asa. Kalau sudah ada rasa putus asa ini tidak berharap, namanya rasa harap kita harus ditambah. Kurang itu namanya. Wajib ditambah. Kalau sudah merasa ada yang mau putus, karena tidak ada yang putus, diurus kita ini sama Allah. Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai pagi ini, dari dulu sampai sekarang kita bilang kita maksiat, kita lupa, kita diurus sama Allah. Alhamdulillah, yang urus kita Allah. Alhamdulillah. Di akhir umur kita ini di majelis ta'lim kita duduk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jalan surga. Jalan surga di kendaraan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah.